tahu nih Pak, Bapak sebagai seorang hakim Pak, apa sih tantangan terbesar Bapak, atau pernah nggak sih Bapak tuh disuap? Ya. Menurut Bapak sebagai seorang hakim, hukuman di Indonesia khususnya untuk tipikor ini Pak udah maksimal belum sih Pak? Sadar atau tidak sadar, kita ini sudah menciptakan atau tengah menciptakan koruptor-koruptor di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel Awal Pon Love, dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini dia. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Tapi lebih akrab dipanggil? Saya lebih akrab dipanggil Pak Tony mungkin, Mas Tony, atau udah Tony boleh, Pak Tony juga boleh. Jadi mulai sekarang saya manggilnya Pak Tony aja kali ya. Monggo, mangga. Jadi biar lebih akrab. Siap, mangga Mas Awal. Boleh dikenalin dulu Pak Tony ini sebagai apa? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya M. Arisul Tony, atau saya biasa dipanggil Pak Tony ya. Mas Tony ya boleh. Udah Tony juga boleh. Kebetulan saya darahnya Jawa dan Minang, Solo dan Pariaman, Sumatera Barat, Solo, Jawa Tengah. Bapak saya Solo, ibu saya orang Pariaman. Kebetulan sehari-harian kami atau saya pribadinya berprofesi sebagai hakim ad hoc tidak pidana korupsi atau dikenal hakim ad hoc tipikor yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak bulan Februari tahun 2022. Berarti kurang lebih bulan Februari besok itu sudah 3 tahun saya bertugas sebagai hakim. Nah, jadi kan kalau umpama pakai ada trias politikanya John Locke itu ada 3 pilar utama, yaitu lembaga eksekutif pemerintah, yaitu presiden dan ke bawah menteri-menteri, ya. Lembaga legislatif itu Dewan Perwakilan DPR, DPRD yang membuat regulasi-regulasi. Yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif itu adalah lembaga peradilan, Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, yang itu akan menegakkan hukumnya, itu peraturan-peraturan tersebut. Oke Pak, jadi kan sekarang ini kita Indonesia lagi digentingkan dengan kasus korupsi Pak ya. Betul. Bisa kita sebut darurat korupsi. Ya, betul. Dan saya dapat informasi gini Pak, saya baca dulu ya. Jadi Indonesia mendapatkan skor Corruption Perception Index CPI sebesar 34 pada tahun 2023. Sama seperti tahun 2022. Namun peringkatnya menurun dari 110 menjadi 115 dari total 180 negara. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia masih tinggi dan belum menunjukkan perbaikan. Ya, betul. Nah, ini menurut Bapak gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, betul. Jadi setiap tahunnya itu ada komunitas ya, ada negara yang melakukan survei indeks persepsi korupsi, atau kalau dibahasakan korupsi persepsi indeks ya, dari masyarakat transparansi internasional itu mensurvei ke yang tahun 2023 itu kebetulan di 180 negara. Sebenarnya tiap tahun ada, jumlahnya juga bertambah dulu, sebelumnya berapa gitu, tapi yang terakhir tuh tahun 2023 itu rilisnya keluar di bulan Januari, biasa tanggal 30 Januari 2024 itu keluar. Nah sekarang ini tahun 2024 juga sudah dilakukan survei, cuman nanti hasilnya akan dirilis biasanya di akhir bulan Januari ini tahun 2025. Jadi kita belum tahu hasilnya, belum lihat. Jadi yang ada data terakhir tentu indeks persepsi korupsi di tahun 2023, sepanjang 2023 diumumkannya di 30 Januari 2024. Betul yang disampaikan tadi, bahwasanya Indonesia nilai poinnya itu 34. Dia banyak indikator untuk menilai seberapa besarkah tingkat korupsi di suatu negara, termasuk Indonesia, dalam hal penegakan hukumnya, dalam hal untuk pelayanan masyarakatnya, terus birokrasinya itu bersih, melayani dan sebagainya. Itu banyak sekali indikatornya, sehingga dapatlah sebuah kesimpulan poin tentang bebas korupsinya Indonesia itu nilainya, ya kalau bayar nilai sekolah itu nilainya rapot kita cuma 34 gitu. Kalau yang paling bagus itu kan nilainya 95 atau bahkan 100 kan gitu kan. Atau 98, kita cuma 34. Nah nilai ini sebenarnya sama juga dengan nilai tahun sebelumnya.
Cuman di dalam peringkatnya dari 180 negara yang dilakukan indeks persepsi korupsinya, Indonesia tahun 2023 itu berada di peringkat 115, turun dari sebelumnya 110. Berarti tentunya negara-negara lain lebih meningkat gitu kan, sehingga Indonesianya seolah-olah menurun walaupun nilainya stagnan di situ di angka poin 34. Pak, di mata Bapak sebagai seorang hakim kan kami masyarakat itu pasti bertanya-tanya ya. Iya. Jadi sebenarnya kenapa Pak kok bisa terjadi seperti ini? Karena terlihat upaya pemberantasan korupsi itu nggak berjalan dengan baik gitu Pak. Kira-kira apa faktor apa yang membuat itu seperti itu gitu Pak? Ya, ini kita sebenarnya korupsi di Indonesia itu sudah menjadi suatu keadaan yang luar biasa kan, suatu kejahatan yang luar biasa. Korupsi ini sendiri itu dibahasakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena memang sudah membudaya. Itu tidak hanya di faktor penegakan hukumnya saja yang bermasalah. Justru ya di semua lini. Jadi penegakan hukum itu kan sebenarnya sifatnya preventif, represif. Nah, mestinya penegakan untuk bisa mencegah korupsi di negara kita itu sistemnya preventif. Betul disampaikan tadi terkait dengan penegakan hukumnya itu juga kurang maksimal, itu betul ya, karena kita lihat sendiri tanpa saya membahas kasus per kasus ya, karena memang dalam kode etik hakim kita dilarang untuk mengomentari putusan-putusan itu. Cuman memang dalam hal penegakan hukum, apakah nanti ada hukum yang tebang pilih, kita lihat dari persepsi masyarakat saja ya, persepsi masyarakat, termasuk dalam hal tuntutannya dan putusan majelis hakimnya ya, banyak yang oleh masyarakat umum dianggap itu kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang spesifik itu karena memang itu ranahnya, saya juga dilarang untuk dalam kode etik hakim dilarang membahas tentang putusan. Cuman mungkin yang perlu kita stressing juga di sini adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya budaya korupsi, sehingga korupsi di kemudian hari kan ini sekarang menjadi extraordinary crime, jadi tindak pidana yang luar biasa. Sehingga tidak terjadi lagi extraordinary. Artinya ya korupsi itu extraordinary memang. Cuman bagaimana itu bisa minimize sehingga tidak terjadi korupsi. Itu budaya korupsi itulah yang harus kita coba sama-sama hilangkan, karena budaya ini itu akan terus terbangun. Nah, saya tidak tahu apakah ini juga dari faktor turunan dari zaman penjajahan dahulu gitu, sehingga ada divide et impera, atau bagaimana sehingga budaya korupsi itu sangat tinggi dan membudaya juga. Ya, kadang-kadang kita sendiri tidak terasa bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, kita di dalam lingkungan rumah tangga terkecil, secara sadar atau tidak sadar kita ini sudah menciptakan atau tengah menciptakan koruptor di masa yang akan datang. Kok bisa, masa depan. Kok bisa? Nah, sebagai contoh ya, korupsi itu tuh kalau ketika dia sudah menjadi pejabat, oke lah dia menerima suap, dia melakukan korupsi dan sebagainya. Itu kan tidak lepas dari yang dinamakan ketidakjujuran, atau lawan dari korupsi itu adalah jujur dan integritas, termasuk jujur, amanah, dan memiliki integritas. Nah, value nilai-nilai kejujuran itu mestinya sudah ditanamkan sejak dini. Artinya sejak kita punya anak-anak, kita punya anak cucu kita atau anak-anak kita yang sejak kecil ini sudah ditanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, budaya kejujuran itu kadang-kadang bagi sebagian masyarakat, tidak katakan sebagian besar ya, bagi sebagian masyarakat Indonesia itu menjadi sesuatu yang tidak begitu diperhatikan. Nah, sebagai contoh ya, kalau di Jepang itu memang nilai itu penting, nilai sekolahnya anak-anak penting. Tapi bagi mereka yang lebih penting itu adalah bagaimana menanamkan nilai kejujuran, jadi karakter kejujuran itu ada di anak itu sendiri. Bagi mereka yang jadi persoalan besar tatkala anak-anak itu berbuat curang, apakah menyontek atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai bagus, sehingga hasilnya bagus. Bagi mereka nilai itu tidak begitu terlalu penting kalau dengan cara yang seperti itu prosesnya. Bagi mereka budaya antri, budaya disiplin, budaya jujur, budaya amanah, itu semuanya itu ditanamkan sejak dini bagi mereka. Sehingga ini kebalikan dengan Indonesia. Indonesia kadang-kadang, ya saya tidak katakan semuanya, kadang-kadang orang tua di Indonesia ini tidak terlalu mempersoalkan bagaimana cara
anak-anak kita ini mendapatkan nilai yang bagus walaupun dengan cara berbuat, mohon maaf ya, berbuat curang atau dengan ini. Bahkan itu termasuk ini dong, ketika misalkan sistem zonasi ini udah jelas-jelas rumah dia jauh tapi dia nyogok. Ya semacam itu. Nah, sehingga itu juga termasuk Pak ya? Termasuk kadang-kadang orang tua, kebiasaan orang tua memberikan hadiah. Sebenarnya kan budaya timur ini oke lah, nggak ada masalah. Budaya timur ini kadang-kadang saling memberi kan, saling memberikan hadiah itu suatu hal yang jadi lumrah. Cuman tatkala hadiah itu diberikan kepada keadaan-keadaan tertentu, kepada person-person tertentu yang dia person ini memiliki kapasitas untuk memberikan suatu keputusan-keputusan tertentu. Ini akan menjadi sesuatu yang sebenarnya itu suatu dilema yang tidak diperkenankan. Bahkan itu menjadi ya kayak guru diberikan ketika menjelang ujian, orang tua memberikan hadiah kepada guru. Tentu pemberian hadiah itu ada maksudnya. Apakah maksudnya itu ingin anaknya tolong dibantu kalau nilainya kurang, ya dengan hadiah ini nilainya tolong diangkat. Ya kan budaya-budaya seperti itu tuh kan secara tidak langsung menciptakan anaknya itu menjadi anak-anak yang curang, karena kecurangannya dari orang tuanya, dari anaknya sendiri. Bahkan anaknya nyontek, mencari ini, apalagi menjelang dulu kan masih ada UAN atau ujian nasional Aktanas. Itu kan supaya nilainya tinggi, terus berani bayar berapa saja, bahkan puluhan juta untuk bisa mendapatkan bocoran-bocoran itu. Nah, itu kan sebenarnya perbuatan-perbuatan yang curang yang akhirnya tidak mendidik dan menciptakan koruptor-koruptor di masa yang akan datang. Jadi mindset itu terbawa ketika mereka sudah menjadi orang-orang penting sebetulnya Pak ya. Karena ini sebenarnya kejujuran itu selain perintah agama, itu juga perintah negara. Sebaliknya perbuatan yang curang, ketidakjujuran itu larangan agama juga larangan negara. Saya jadi penasaran, nanti saya pengen nanya soal itu. Barangkali Bapak punya tips atau trik khusus agar anak kita nanti dalam masa pertumbuhannya bisa menghindari hal-hal seperti itu Pak. Cuman sebelum itu saya pengen tahu nih Pak, Bapak sebagai seorang hakim Pak, apa sih tantangan terbesar Bapak, atau pernah nggak sih Bapak tuh disuap? Ya. Betul, jadi artinya memang tantangan hakim ini terjadi di mana saja. Hakim maupun aparat penegak hukum lainnya, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Bahkan tidak hanya di aparat APH, aparat penegak hukum, juga di masalah birokrat lainnya, birokrasi pemerintah, pegawai pemerintah di daerah dan sebagainya, lurah, kecamatan, itu semuanya tantangannya itu sebenarnya satu ya, bukan sebenarnya banyak ya, tapi salah satu yang paling utama itu adalah tentang suap gitu. Suap. Nah, suap itu sendiri ini itu dilarang oleh peraturan agama, juga dilarang oleh peraturan negara. Kalau di peraturan negara itu diatur dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi nomor 3199 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Khususnya kalau si pegawai negeri atau mungkin hakim itu adanya di pasal 12 ayat 1, pasal 12 huruf A kalau pegawai negeri, dan B kalau hakim 12C. Artinya hakim termasuk pegawai negeri atau pejabat negara, penyelenggara negara itu dilarang, ada larangannya, yang menerima sejumlah uang atau hadiah dari seseorang, yang mana menerima hadiah uang itu untuk melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajiban dia, atau dia tidak menerima suap itu supaya dia tidak melakukan sesuatu, padahal tidak melakukan sesuatu itu juga bertentangan dengan kewajibannya dia. Nah, itu ada ancaman hukumannya. Nah, belum lagi dalam hal masalah di agama kita juga, dalam hadis juga Rasulullah SAW juga bersabda, alaikum bisidqa fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, itu kan. Maka jadilah kamu orang yang jujur, karena jujur itu bisa mendekatkan pada kebaikan, dan kebaikan itu bisa menuntunmu pada surga. Sebaiknya wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal bir ilal fujur fa innal fujur ila yahdi ilan nar. Takutlah kamu, atau janganlah kamu menjadi orang yang pendusta, karena dusta itu atau ketidakjujuran itu bisa menuntunmu pada kejelekan, pada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan menuntunmu pada neraka. Jadi larangan itu ketidakjujuran, atau sebaliknya kejujuran merupakan suatu keniscayaan yang oleh semua agama, semua peraturan negara, bahkan semua norma itu ada sesuatu yang kejujuran itu harus ditegakkan sebenarnya itu. Ini penting. Oke Pak, kalau ngelihat dari dasarnya sih, saya yakin Bapak udah paham banget. Tapi pernah nggak sih ada orang kayak ngode atau apa Bapak mau disebut? Ya, jadi kalau pengalaman pribadi saya ketika saya menjadi hakim tipikor, bahkan sebelumnya ketika saya menjadi panitera, itu sudah pernah beberapa
kali dicoba untuk disuap, bahkan nominalnya kadang-kadang tidak main-main lah gitu. Soalnya Bapak ini termasuk hakim yang bukan kaleng-kaleng menurut saya. Kenapa? Karena ditempatkan di tempat yang center ya, Jawa Barat loh. Ya, termasuk Jawa Barat kan provinsi terbesar di jumlah penduduknya maupun apa di Indonesia kan. Dan Pengadilan Tipikor Bandung itu menyidangkan seluruh Jawa Barat ya, secara Jawa, bukan hanya di Kota Bandung saja, seluruh Jawa Barat korupsi, baik itu mungkin di Bekasi, di Bogor, di mana-mana itu disidangannya di Pengadilan Tipikor Bandung. Termasuk saya sudah menyidangkan ex wali kota Bekasi, ya, termasuk ada beberapa yang lain juga saya pernah sidangkan. Nah, jadi disuap itu sudah pernah dicoba kepada saya. Cuman saya lagi-lagi teringat bahwasanya yang namanya suap riswah itu dalam agama Islam atau dalam hadis itu, dalam ayat termasuk itu ada suatu pelanggaran hukum, pelanggaran norma dasar yang mana kalau kita lakukan, seumpama pada saat itu tidak ada orang yang tahu, yang tahu tentu hanya saya sebagai penerima dan orang yang memberi saja. Nah, tapi kan sebenarnya hakikinya walaupun manusia tidak tahu, tapi yang di atas maha tahu. Betul. Hanya kalau umpama itu harus sangat hal yang sangat fundamental yang harus kita coba ini ya, sehingga saya tidak mau menerima sesuatu di situ. Dan ada lagi, coba lagi seperti itu, udah yang kedua kali, 3 kali, akhirnya sudah menjadi viral, akhirnya menjadi karakter tuh bukan orang paham dengan karakter kita. Dan karena bapak itu nggak mau dia nerima ini, jadi nggak akan ada yang suap lagi ya. Orang-orang sudah, kalau bapak itu yang hakimnya, sudah berdoa sajalah gitu. Tapi saya jadi penasaran. Kadang kan ketika dalam satu forum persidangan ada beberapa hakim kan. Iya. Nah sebetulnya hakim-hakim itu hakim yang satu dengan hakim yang lain itu apakah setara atau berbeda? Misalkan ini ketua, maka ketika dia sudah memutuskan maka yang lain kalah. Gimana Pak? Boleh dijelasin? Kalau secara hukum acara ya di dalam undang-undang hukum acara pidana khususnya, ya undang-undang kekuasaan kehakiman, sebenarnya majelis hakim itu sifatnya setara tuh dia kepemimpinannya kolektif kolegial. Maka ketika ke suatu ormas, suatu kegiatan atau suatu kumpulan komunitas yang dipimpin oleh ketua, ini bedanya. Makanya ada filosofi, ada suatu badan dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah, Kapolda, kepala kejaksaan, itu kan kepala daerah, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, itu kan istilah kepala. Ini berbeda dengan ketua. Nah, ini ada perbedaan yang bisa disini. Kalau ketua itu seperti ketua pengadilan. Kenapa pengadilan disebut ketua, kejaksaan sama kepolisian disebut kepala? Ternyata ada filosofinya. Kenapa di Dewan DPR RI, DPRD itu disebut ketua, tidak kepala DPR, tidak kepala pengadilan atau tidak ada KPK, tidak kepala KPK, tapi ketua KPK. KPU itu juga ketua KPU, tidak kepala KPU. Ini ternyata ada perbedaan prinsip yang filosofi fundamental antara kepala dan ketua. Nah, yang perlu saya jelaskan, kalau kepala dia jelas satu tunggal, dia punya anak buah yang menahkodai semua. Ya, dia anak buah, sehingga satu kepala itu dia adalah pimpinan tertinggi, dan tidak ada yang setara sama dia, namanya kepala ya. Semuanya itu adalah garis komando di bawah dia. Kalau ketua prinsipnya tidak. Ya, seperti kalau kita yang agak familiar lah, kalau pengadilan kan mungkin belum begitu familiar. Yang familiar di DPRD. DPR itu semuanya setara, statusnya anggota Dewan DPR, sama semua. Cuman tentu di antara semua anggota Dewan itu perlu ada satu orang yang dimajukan selangkah, ditinggikan selantiang kalau bahasa orang Minang Kabau gitu ya. Itu perlu dijadikan semacam koordinator kita. Nah, koordinator itu sifatnya bukan atasan bawahan, sama kayak kita dengan RT. Kita warga, terus perlu dong ada satu di antara warga kita yang banyak ini, ada 50 orang di sekitar sini. Kita tuakan, kita tunjuk untuk ngurusin kita. Ditunjuklah dia jadi ketua RT. Ketua RT bukan berarti dia atasan kita, artinya atasan sehingga dia bisa memecat kita. Nggak bisa, dia bisa gaji kita juga enggak, kita juga gaji masing-masing. Tentu dia dan ketua RT itu pun pada masanya bisa kita berganti-gantian. Suatu saatnya kita yang jadi ketua. Nah, itu ketua sifatnya kolektif kolegial. Secara prinsip dasar majelis hakim itu sebenarnya sama setara. Cuman karena perlu salah satu, karena kalau setara ini kalau nggak ada satu di antara yang lain mengendalikan kan chaos. Maka perlu ada satu yang mengendalikan untuk menjadi koordinator saja sifatnya. Sehingga dialah yang memimpin persidangan. Tapi dalam hal memberikan keputusan
tiga-tiganya punya Andil yang sama. hak andil yang sama, punya keputusan yang sama. Sehingga ketika umpama terjadi keputusan kalau bulat, oke, satu suara nggak ada masalah. Cuman jika terjadi perbedaan pendapat terhadap keputusan itu, apakah itu hakim ketuanya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah hakim ketuanya, apakah hakim anggota 1 atau hakim anggota 2, itu disebut dissenting opinion. Sehingga umpama si hakim ketua berbeda pendapat, hakim anggota ini sependapat. Nah, umpama ini sependapat putusannya A, hakim ketua menganggap putusannya itu B. B. Maka yang akan jadi keputusan majelis itu adalah keputusan yang A tadi. Mayoritas nanti. Yang A mayoritas. Karena suaranya sama. Saatnya suaranya itu tidak nilainya tidak berbeda. Contoh kalau yang nilai berbeda itu kan keputusan satu suaranya hakim ketua itu nilainya 2. Yang hakim anggota masing-masing nilainya 1. Nah, sehingga kan 2 tambah 1 jadi 2 ya, jadi sama, jadi enggak sebenarnya nilainya sama-sama 1. Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Ya, siap. Saya pengen bertanya di kacamata seorang hakim Pak, menurut Bapak sebagai seorang hakim, hukuman di Indonesia khususnya untuk tipikor ini Pak udah maksimal belum sih Pak? Ya kalau lagi-lagi ya kalau mau dikaitkan ke situ, saya memang agak rumit-rumit juga menjawabnya ya. Karena kan semua, dan saya tidak bisa menjustifikasi tentang hukumannya masing-masing itu apakah rendah, karena hakim tuh punya privilege tersendiri, bagaimana cara dia punya keyakinan tersendiri bagaimana cara mereka memutus sesuatu. Walaupun dalam case-case tertentu ternyata terbukti ada beberapa kasus yang ternyata tertangkap tangan akhirnya ternyata berarti kembali lagi ke topik yang tadi kita bahas ya. Tapi sepanjang itu tidak, ini saya tidak berani berpendapat atau menyatakan berstatement putusannya itu rendah karena hakimnya semua tidak punya integritas, semuanya menerima suap dan sebagainya. Saya tidak berani berstatement seperti itu. Jadi tapi yang jelas perkara per perkara itu hanya mereka lah yang tahu. Ya kayak saya sendiri pernah saya nanganin suatu perkara. Kalau menurut kacamata orang umum, apalagi membaca pemberitaannya di media, itu korupsinya nilainya sekian. Tapi ketika kita dalamin perkaranya, itu tidak seperti yang kita bayangkan dari luar. Ternyata dia ini sebenarnya juga korban sebenarnya gitu kan. Korban si pelaku udah jadi terdakwa di persidangan, dia juga sebenarnya kalau dari posisi kasusnya dia juga bisa disebut juga dalam tanda kutip dalam pemahaman masyarakat umum ya itu korban. Tapi kalau di undang-undang tipikor kan tidak ada korban, semuanya adalah pelaku tindak pidana, baik penyuap maupun yang menerima suap. Kayak kasus suap sendiri. Kadang-kadang penyuap itu karena terpaksa dia menyuap karena keadaan. Ada, saya tidak sebutkan nama di daerah mana, ini pernah saya sidangkan. Dia punya tanah, orang tuanya dahulu. Tanah ini dipakai sama orang tuanya, dipinjamkan orang tuanya dahulu. Kebetulan orang tuanya punya tanah, dibangunkan sekolah pemerintah di situ, SD negeri, sekitar tahun 60-an. Nah, tapi orang tuanya itu tidak statusnya tidak menghibahkan. Jadi nanti kalau memang pemerintah sudah ada anggaran, silakan ganti rugilah tanah saya ini, gitu. Nah, itu kejadiannya di tahun 66. Sampai tahun 2018, orang tuanya itu sudah meninggal. Anak-anaknya yang 8 itu semua sudah tua-tua juga. Bayangkan aja kan kalau 66 kan berarti anaknya waktu itu aja udah besar-besar, udah mungkin berapa? Tahun 2014 itu kan tentu anaknya sudah ada yang udah umur 70 juga. Itu kan udah 50 tahunan lalu itu kan. Iya. Kasusnya gimana? Nah, tentu orang tuanya itu dulu berusaha minta ke pemerintah, ini tanah saya kapan diganti rugi, kapan Pemda menganggarkan untuk ganti rugi ini. Ternyata dari pemerintah, dari wali kota ke wali kota tidak menggubris. Ini kan haknya si orang itu kan juga termasuk dikebiri. Nah, padahal dia sudah menempuh jalur sidang dan sebagainya. Nah, ternyata ya tidak juga dianggarkan oleh pemerintah. Suatu ketika ada oknum wali kota tertentu yang dia minta, ya daripada susah-susah kamu menghabiskan uang menggugat pemerintah untuk itu, sudah sedia, kami akan siap menganggarkan, tapi sekian persen untuk saya pribadi. Nah, gitu loh. Sehingga berarti kasus nyata nih, Pak? Iya, kasus nyata. Sehingga yang untuk saya pribadi untuk oknum tertentu. Nah, anak-anak yang 8 ini tentu ini sudah tua, rumahnya juga ngontrak, padahal dia punya aset yang luar biasa.
Ternyata ketika dinilai, ditaksir harga tanah yang akan diganti rugi itu nilainya sampai mencapai puluhan miliar yang dipakai, puluhan miliar. Jadi kan berapa untungnya ketika umpama dia diganti rugi ketika itu, dia bisa menikmatin uang itu kan haknya dia, hak punya orang tuanya. Jadi salah satu alasan kenapa seorang hakim atau seorang bapak khususnya itu tidak berani mengomentari itu karena kita tidak melihat secara luas, secara sama. Jadi kan kalau melihat kasus itu dari luar, si orang itu salah satu ahli waris tadi menyuap pejabat, padahal dia itu terpaksa memberikan uang, karena kalau enggak saya keburu mati, saya enggak menikmatin juga hasil uang tanahnya kan. Kan itu kan. Sehingga kita melihat satu sisi dia pelaku, satu sisi dia juga korban, karena kalau tidak dia terpaksa mengiyakan keinginan kehendaknya salah satu pimpinan daerah waktu itu yang akan menyiapkan, mungkin sampai puluhan tahun lagi tidak tergantikan, dia sudah keburu meninggal, anak cucunya lagi yang juga akan menerima masalah kan. Kan ini kan juga seperti itu. Sehingga waktu itu kan kita memposisikan sudah berarti ini juga ya dia pelaku penyuapan, cuman dia juga sebenarnya posisi sebagai korban, dia punya hak sebenarnya. Tapi haknya itu baru didapatkan kalau dia bersedia mengikuti apa kehendaknya yang ya kami anggarkan, tapi setelah dianggarkan kami beri kamu sekian, sisa kami ambil. Oke, paham Pak. Si korban itu jadi. Oke Pak, kita sedikit bergeser topiknya. Saya tuh kan melihat Bapak bukan hanya sebagai seorang hakim, ternyata Bapak tuh juga aktif dalam memberikan motivasi atau menjadi dai juga, memberikan ilmu-ilmu ke generasi penerus kita, Pak. Bapak bisa nggak Pak share ke kita, ada nggak sih trik dan tips khusus agar generasi ini nanti ke depan bisa menghindari yang namanya perilaku korupsi, Pak? Ya, jadi betul. Kita akan punya harapan tahun 2045 adalah tahunnya tahunnya emas generasi emas 2045 itu kita songsong. Maka salah satu yang perlu kita songsong itu dari awal ini kitalah yang berusaha mencetak generasi emas itu. Mulai dari yang paling terdekat dari seorang anak. Kan ini kan generasi itu tidak lepas dari anak. Sekarang mereka masih anak-anak. Mungkin 20 tahun lagi barulah mereka akan menjadi seseorang yang akan bisa bermanfaat bagi negara sebagai pemegang tongkat estafetnya negara kita di tahun 2045 dan seterusnya. Sekarang mereka masih anak. Nah, anak ini secara fitrah itu berdasarkan hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam kondisi fitrah suci. Fa abawahu fa yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi, gitu kan. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan itu Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Jadi sebenarnya kalau di negara lain ya pokoknya itulah. Ada di seorang filosof Inggris yang bernama John Locke yang hidupnya itu di sekitar tahun abad 17, wafatnya kalau nggak salah tahun 1704 yang termasuk pemikiran dia ada trias politika. Beliau juga filosof ini, John Locke ini juga pernah membuat suatu teori tentang tabula rasa itu. Tabula rasa itu ini sejalan dengan sabda Nabi tadi. Saya nggak tahu apakah dia itu dengar dari sabda Nabi, tapi dia bukan orang Muslim ya. Tapi dia juga punya pemikiran yang sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah beberapa abad sebelumnya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya setiap anak ini, teori tabula rasa itu, setiap anak terlahir itu dalam keadaan yang putih, suci, ya kan? Yuradu al fitrah, ya kan, suci kalau dulu. Artinya diibaratkan seperti kertas putih. Maka ketika lahir itu kondisi hatinya itu seperti kertas putih, suci, dia tidak ada nodanya. Maka dengan dia hidup bergaul dengan maka ternoktalah noda hitam 1, noda hitam 2, noda 3, sehingga jadi noda yang jelek dan sebagainya. Maka orang tuanya lah yang pertama kali menitikkan noda itu ke kertas putih si anak tadi. Itu teorinya John Locke seperti itu. Dan ini memang terjadi. Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua membuat yang kertas putih tadi itu dibuat warna lukisan yang indah. Sehingga ketika memang putih kan nggak mungkin putih terus sampai putih. Tentu pada saatnya putih ini tentu akan sesuatu yang menjadi indah lagi kan, tidak hanya coret-coretan hitam. Apakah menjadi sesuatu yang enak dipandang dan sebagainya. Maka inilah perannya kita sebagai orang tua. Bagaimana mulai dari orang tua? Karena madrasatil ula, ibu ya termasuk bapak adalah madrasah pertama yang akan mendidik, mengajarkan kepada si anak itu. Nah, nilai-nilai
kebaikan itu harus ditanamkan sejak awal oleh orang tua, terutama nilai kejujuran tadi dan nilai bagaimana nilai amanah yang harus diemban oleh si anak. Tanamkan kepada si anak nilai-nilai kejujuran. Kita usahakan mendidik anak memiliki value nilai-nilai kejujuran seperti yang sudah sampaikan contoh di Jepang dan di Indonesia tadi. Bagaimana kita, anak-anak kita itu lebih takut dengan ketidakadilan, perlakuan fraud atau perlakuan curang, perbuatan curang, ketimbang dia takut mendapatkan nilai rendah. Biarlah anak-anak kita belajar apa adanya. Kalau kita tidak ingin anak kita nilainya jelek di sekolahan, ajar upaya optimal bagaimana caranya. Apakah kita mulai dengan mengajarkan dengan cara yang menyenangkan sehingga anak itu lebih senang, tanamkan sifat senang belajar, sifat senang dia ya melakukan edukasi dengan hal positif, jauhkan dari perilaku yang membuat dia, karena ini semua akan jadi rentetan ya. Kenapa dia nyontek sekolah? Karena dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia mungkin belajarnya juga kurang maksimal. Kenapa belajarnya kurang maksimal? Karena dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang mestinya dia tidak lakukan. Contoh di jam dia harus mesti belajar di rumah, membuat tugas, menderes Al-Quran atau membaca Al-Quran atau yang lain, tapi dia malah main game online, gadget dan sebagainya. Maksudnya dia habiskan untuk itu saja, sehingga dia tidak pemikirannya terforsir ke satu media itu saja, gadget dan sebagainya, atau hal-hal yang tidak positif atau hal negatif, sehingga keinginan belajarnya menurun atau bahkan dia tidak belajar sama sekali. Artinya endingnya dia cari yang sifatnya instan saja, instan, cepat dapat nilai bagus. Bagaimana caranya? Lobby guru, menyuap guru, cari contekan, bikin apa? Misalnya kalau bikin jimat itu tulisan-tulisan itu. Apalagi kalau sekolahnya tidak ketat, dia pakai handphone, pakai gadget, smartphone, apalagi ada artificial intelligence, udah jawabnya tinggal difoto saja, soalnya jawabannya ada sendiri. Apalagi soalnya sekolah-sekolah tertentu yang mungkin tidak ketat persoalan itu kan sudah semuanya akhirnya yang pintar bukan dia, yang pintar gadgetnya atau yang pintar apanya. Nah, tapi dia tetap saja kosong dan ya mohon maaf ya bodoh walaupun nilainya bagus, dan dia nanti akan menjadi seorang yang ketika besarnya seorang yang koruptor di masa depan nih dengan. Jadi dari hal yang sangat sederhana sebetulnya dari pendidikan waktu kecil itu membentuk karakter dia ketika dia sudah besar dewasa. Nanti. Bapak punya nggak Pak formulanya Pak? Ya. Formula yang bisa disampaikan Pak? Ya, jadi kita usahakan ya, kan ada kalau memang kita punya jargon ya 29 karakter luhur. Termasuk salah satunya ada klaster 6 tobiat luhur. Ada jujur, ada amanah, ada mujid. Itu yang sifatnya personal. Ada yang sifatnya personal individual tadi ya. Ada yang sifatnya secara kolektif ya, secara berkumpul atau kolektif, ada namanya rukun, kompak dan kerjasama yang baik. Nah ini jargon 6 tobiat luhur ini kalau umpama bisa ditanamkan kepada generasi muda kita di Indonesia ini menjadi suatu yang baik. Jujur itu apa? Jujur itu ya berkata apa adanya, artinya tidak melakukan suatu perbuatan curang. Jadi jujur sama amanah ini sangat dekat dengan, kalau bisa bahasanya keren sekarang itu integritas ya. Iya. Nah, bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran, menanamkan nilai amanah ketika dia diberikan amanah, diberikan dapuan misalnya, atau diberikan ya sebagai kan anak itu juga dapuan sebagai yang dititip sama Allah yang harus diemban oleh seorang anak. Anak itu apa sih kewajibannya? Ya kewajiban dia taat sama orang tua, ta'zim, melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban dia. Itu kan semuanya adalah amanah. Jadi seorang anak yang jujur dan dia berusaha menjadi amanah, melaksanakan apa yang mestinya dilakukan ini dan menyampaikan apa yang mesti dilakukan, ini suatu hal yang sangat fundamental. Belum lagi nanti mujid ya, kerja mempeng tirakat banter kalau bahasa Jawanya gitu. Artinya dia kerja keras, usaha mandiri untuk melakukan sesuatunya dengan maksimal, terus dia tirakat banter, dia serahkan tawakal ala Allah. Serahkan persoalan kepada Allah dan banyak doa, banyak minta kepada Allah, banyak sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat istiqoroh dan sebagainya. Nah, sehingga bangun malam, doa malam untuk minta apa yang menjadi cita-cita mereka. Kalau 3 value nilai utama ini, jujur, amanah, mujid, kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, insya Allah itu akan bisa menciptakan generasi emas di masa depan, khususnya tahun 2045 ini, sehingga menjadi anak-anak yang nantinya akan diharapkan
menjadi anak-anak yang negara kita menjadi negara-negara maju. Jadi sebetulnya tanpa harus lengkap 6 tabiat luhur itu cukup 2, jujur dan amanah itu sudah bisa membentuk juga Pak ya? Iya, ditambah lagi tentu adanya ya mujid-mujid gitu kan, tentu urusan dengan spiritual dengan yang di atas tentu tidak bisa kita lupakan. Ya seperti inilah sekarang kan ada yang namanya dulu IQ, EQ, emotional question, IQ, intellectual question, dan tidak boleh lupa juga spiritual question ya, spiritualnya, karena bagaimanapun ikhtiar yang sungguh-sungguh tanpa diapakan dengan didukung, dengan bukan didukung ya, yang lebih utama tentu ya, dengan doa permintaan, karena kan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, berdoalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi semua harapan-harapan usaha-usahanya si anak kita menjadi anak baik, menjadi anak yang pintar, cerdas, anak yang soleh, tentu bisa akan terlaksana selain dengan usaha ikhtiar yang maksimal ya tadi ya, tentu juga dengan berdoa itu ya, makanya mujid-mujid itu tirakat banternya juga masuk di situ, selain dia hemat dan sebagainya. Ini banyak sekali faktor-faktor itu. Ini luar biasa sih Pak ya, karena banyak di luar sana, entah itu organisasi, lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya, yang mereka itu Pak fokusnya bukan ke bagaimana mereka bisa mendidik generasi, membuat fondasi generasi ini menjadi lebih baik dalam hal pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal lainnya gitu kan. Mereka fokusnya tidak ke sana, sehingga semakin kesini mereka bertambah usia, anak-anaknya hilang karakter yang baiknya. Iya, itu karena apa? Sekolah itu kan media lembaga untuk bagaimana transfer knowledge. Sebenarnya bukan hanya sekedar transfer knowledge, membagi ilmu saja. Guru itu kan digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Sehingga bukan guru yang terbaik itu bukan sebatas bagaimana ilmu itu sudah disampaikan, sudah sampai gitu saja. Nah, tapi yang paling terbaik itu kalau bisa menciptakan suatu change behavior, perubahan perilaku, termasuk perubahan karakter. Jadi ya semacam guru ya, kayak baik guru itu di pendidikan formal di sekolah maupun juga di lembaga tempat-tempat pengajian, ustazah atau mubalik. Yang baik, mubalik ustaz yang baik itu termasuk guru yang baik adalah bagaimana dia bisa merubah karakter, membuat perilaku, change behavior kepada peserta didiknya atau anak didiknya. Kalau di peserta pengajian generusnya, ada cabai rawitnya, pra-remajanya, sehingga yang tadinya mereka belum tahu terus jadi tahu. Tidak sebatas jadi tahu saja ilmunya, tapi bagaimana dia memotivasi untuk dia bisa mengamalkan pengetahuan itu. Sehingga itu makanya dari sukses itu ada alim, juga ada fakih tadi. Tidak cukup alim saja berpengetahuan, tapi harus dibarengi dengan fakih, kefahaman. Oh, saya mengerti, saya paham, ini harus saya lakukan. Sehingga ketika si anak itu sudah punya kefahaman fakih itu, dia akan bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat. Nah, sehingga inilah karakter yang baik. Maka kita berharap ke depan sekolah-sekolah itu juga mengembangkan sistem pendidikannya, tidak hanya pendidikan pengetahuan formal saja, tapi juga pendidikan karakter. Terus utamanya karakter jujur, karakter ini. Maka sekarang perlu lagi dihidup-hidupkan semacam pendidikan moral Pancasila yang dulu sudah pernah ada, tapi sudah nggak ada lagi pendidikan. Ini kan morality, integrity, karakter jujur, amanah, disiplin dan sebagainya, ini semua harus tertanam pada diri anak-anak kita, sehingga bisa menghilangkan karakter-karakter negatif seperti curang, durhaka, perbuatan culas dan sebagainya. Itu bisa counter bullying, kalah dengan sifat-sifat yang karakter-karakter yang luhur tadi itu. Jadi kalau dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, mulai dari kita ngebahas soal korupsi sampai sekarang ngebahas tentang pendidikan karakter sejak dini, itu ternyata saya menarik kesimpulan bahwa ketika negara kita mau benar-benar bersih dari korupsi, maka para pejabatnya atau para mereka yang bekerja di negara itu harus dimulai dari generasi-generasi yang memang dididiknya dari kecil itu jauh dari perilaku-perilaku koruptor seperti itu. Ya, pakai perbuatan curang dan sebagainya. Maka itu. Jadi, sehingga kita berharap makanya orang tua ini mulai dari orang tua, selain menyuruh merintahkan anak yang berbuat baik, berlaku jujur, mulailah dari dirinya sendiri untuk berlaku jujur dulu. Nah, karena kan bagaimana menilai diri kan semacam sehingga kita suruh anak kita jujur, tapi kita sendiri orangnya sering berbuat jelek, sering berbuat dosa. Kita perintahkan anak kita untuk ibadah, sedangkan kita sendiri sebagai orang tua suka melalaikan ibadah itu. Kita melarang anak kita melakukan perbuatan negatif, sedangkan kita orang tua sering
sering masih melanggar perbuatan negatif itu. Nah ini juga kontraproduktif misalnya kan. Oh benar Pak. Nah, kontraproduktif. Maka sekarang orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam hal pendidikan anak di samping dengan lingkungan lainnya, apakah lingkungan pergaulannya dengan sekolah, guru-gurunya di sekolah, guru-guru ngajinya di masjid, di musola dan sebagainya. Tapi orang tua itu sebagai pengajar yang yang pertama dan yang paling utama terhadap si anak itu sendiri. Kalau ada masa-masa fase-fase memang bisa dibilang kalau di fase balita tentu 100% masih orang tua. Setelah itu kan fase di atas balita, persentase orang tua juga masih sangat tinggi. Betul. Untuk membentuk itu. Di samping juga fase pergaulan dengan lingkungan, sekolah, tetangga, kiri kanan itu juga menentukan. Tapi fase orang tua juga masih sangat tinggi. Maka inilah peran orang tua menciptakan anak atau mengkondisikan anak yang menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dengan karakter yang jujur, amanah. Mujid. Nah, gitu. Ini Pak, saya juga melihat pola ada itu orang tua mengatakan kepada anaknya, mumpung kamu masih kecil, semangat mengaji dan lain sebagainya. Di sisi lain orang tuanya yang berkata seperti itu, dia sudah tidak ngaji-ngajian karena bagi dia ngaji itu hanya ketika dia kecil, cabai rawit, kemudian setelah masuk ke pra-remaja itu sudah tidak lagi pergaulan bebas, dan pola itu terulang ketika anaknya yang tadinya masih cabai rawit menjadi pra-remaja dan menjadi orang tua seperti itu terus, dan itu yang terjadi di umumnya masyarakat seperti itu Pak. Makanya kita harus continue itu tidak putus, terus berkesinambungan. Betul. Tidak putus. Artinya kalau umpama kita ingin berharap dan berdoa anak kita menjadi anak yang soleh, profesional, religius, saya kan sebagaimana doa kita itu, usahakan kita juga melakukan hal yang sama dahulu dan tidak putus. Ketika kita tidak putus, ini kan namanya pola itu. Anak itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tuanya. Itu akan ditiru. Perilaku orang tua tadi kan, itu kan akan ditiru oleh si anak. Nah, ada dalil dalam hadis Nabi, dalam hadis Sahih Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu ajru mislu ujri man tabi'ah, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah." Barang siapa yang mengajak pada petunjuk, pada hidayah, pada suatu kebaikan. Nah, mengajak ini, da'a ini, yad'u ilal khair, yad'u. Mengajak ini bukan hanya sebatas kan da'a itu kan dakwah. Dakwah itu kan medianya 3. Dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dakwah bil hal. Dakwah bil lisan dengan perintah, kamu nak sini, sholat, itu lisan. Dakwah bil qalam, tertulis surat, apakah dikirim ini ke email atau mungkin ada pesan singkat WA kan tertulis. Yang terakhir dakwah bil hal, ini yang paling terpenting nih. Dakwah bil hal itu dengan perilaku. Maka perilaku orang tua itu secara langsung apa tidak langsung itu dia sedang mendakwahi, mengajak. Nah, yang cilakannya ketika dia ajakan ke hal-hal negatif. Oke, kalau ajaknya hal yang positif ditiru anak. Maka itu ketika perilakunya orang tua ditiru, itu udah menjadi ajakan secara bilhal ya. Ketika anak itu melakukan sesuatu kebaikan karena dia niru orang tuanya, ketika secara nggak langsung orang tua mengajak dia berbuat kebaikan itu, maka ganjaran pahala bagi orang tuanya itu sebagai orang yang mengajak tadinya, dia akan mendapatkan pahalanya anaknya yang mengamalkan perbuatan itu. La yang betul dari kami ujurim saya, tidak terkurangkan sedikit pun pahala yang akan didapat orang tua dari pahala yang anaknya dapatkan. Padahal kan yang melakukan segala sesuatu itu ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, hafalan-hafalannya si anak lakukan ini, yang berbuat anak berbuat ini kebaikan dapat pahala anak, orang tua juga dapat pahala. Dapat kiriman yang itu dari kami ujurim saya, tidak terkurangkan sedikit pun. Nah, maka kan ini suatu hal ini. Bahkan sebaliknya ada manda'a ila dolalah kana lahu ismi man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak orang berbuat jelek, nah, sebaiknya ingat ajakan tadi tidak hanya lisan, perintah, termasuk perilaku. Ketika perilaku kita melakukan perilaku yang jelek, orang tuanya berbuat ngomongnya nggak ada adabnya, atau mungkin kalau bahasa Jawa misu, biasaan kalau bahasa Padang itu bacarui, istilahnya ngomongnya yang jelek lah gitu. Nah, omongan jelek ini bisa itu ditiru oleh anak. Malasnya dia ibadah. Berarti seram juga Pak ya? Malasnya dia ibadah, akhirnya dia sendiri nggak pernah jarang sholat dalam tanda kutip ya, atau melakukan perbuatan yang tercela si orang tua.
ternyata anaknya itu meniru perilaku orang tuanya, melakukan perbuatan dosa, perbuatan tercela, perbuatan yang diingkari oleh agama maupun oleh masyarakat, hingga itu menjadi dosa. Maka dia juga akan mendapatkan kiriman dosa sebagaimana perbuatan dosa yang dilakukan oleh si anak itu sendiri. Kalau misalkan ajakan ngomong, ayo kita berbuat buruk misalkan, itu kan jelas dia mengajak, tetapi dia tidak mengajak, tapi perilaku dia itu buruk. Iya, sehingga anak tadi mengikuti perilaku dia. Berarti dia tidak merasa dia mengajak dan dapat dosa. Nah, padahal kita tadi mengajak, dakwah itu kan 3 media. Oke. Dakwah dengan mengajarkan dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu masuk dalam kategori juga dakwah atau mengajak. Nah, makanya kita cobalah usaha dakwah dengan dakwah kebaikan, yad'u ilal khair tadi, jangan sampai yad'u ilal syarr, mengajak tapi ajakannya dalam hal kejelekan. Nah, sehingga yang itu yang perlu kita lakukan. Nah, inilah perilaku-perilaku yang oleh anak kita ke depan bisa menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang amanah, anak bisa mujid, sehingga endingnya anak kita akan terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan mungkin ke depannya lagi dia terselamatkan dari perbuatan-perbuatan korupsi atau menjadikan dia menjadi koruptor di masa yang akan datang itu. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum kita tutup ya, karena udah lumayan kita nggak kerasa hampir 50 menit, padahal tadi kita janjinya cuma 30 menit. Iya. Karena kalau udah ngobrol itu, apalagi ini penjelasannya panjang banget nih dari Pak Todi ini. Jadi ya itu hikmah buat kita lah, kita bisa ini. Tapi Pak, sebelum itu saya pengen Bapak bisa memberikan ini deh, apa namanya? Closing itu, statement atau apa ya, penekanannya? Pesan buat generasi zaman sekarang, atau nanti Bapak mau memberikan closing statement juga boleh. Ya. Jadi ini kebetulan momentumnya sekarang tanggal 1 Januari 2025. Artinya pagi ini hari pertama di tahun 2025. Kami mengingatkan dulu Nabi SAW pernah berpesan dalam beberapa riwayat, lafalnya berbeda tapi intinya sama. Lam ya'ti alaikum amun illa alladhi ba'dahu syarr minhu. Lam ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarr minhu. Lafalnya saja berbeda. Amun tahun, zamanun zaman, tapi sama. Tidak datang suatu tahun atau tidak datang suatu zaman kepada kamu sekalian, kecuali tahun yang datang itu, tahun yang zaman yang berikutnya itu mesti akan menjadi lebih jelek daripada tahun sebelumnya yang sudah dia lewati. Ini jelek ini dalam sisi tantangan yang berkaitan dengan akhlakul karimah, ya, artinya terkait dengan agama. Kalau masalah keduniaan mungkin makin tahun makin canggih, makin baik lah, makin mudah dimudahkan dan sebagainya. Tapi dari satu sisi setan ini dengan kecanggihan itu juga semakin banyak medianya untuk bisa menggoda manusia. Maka dengan adanya peringatan dari Nabi tadi, tahun yang ke depan, zaman yang berikutnya akan lebih jelek dan sebagainya, tentu kejelekan semakin nilainya itu semakin tinggi kan. Nah, maka kita sebagai orang tua ya, sebagai anak, sebagai orang muslim, sebagai generasi muda, itu tentu harus memfilter, menyaring itu dengan saringan yang jauh lebih rapat. Artinya kita membangun benteng pondasi keimanan dengan benteng yang lebih kokoh, lebih kuat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelumnya kita juga sudah punya benteng, tapi benteng kita itu mungkin nggak kuat karena ancaman musuhnya ini lebih besar, lebih kuat. Maka benteng kita yang harus kita bangun juga harus lebih kuat juga. Jadi dalil tadi itu Pak, bukan berarti ketika semakin tahun semakin jelek akhirnya kita ngikutin. Jadi justru kita harus menguatkan keimanan kita gitu Pak. Betul ya, termasuk ya tantangan-tantangan yang akan ada sekarang ini. Kita tidak tahu siapa yang menyangka tahun 2005 dulu atau 2000 dulu akan ada yang namanya artificial intelligence, segala sesuatu ada semuanya di situ. Sekarang ada. Kita baru tahu sekarang. Nanti kita tidak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang bagaimana kecanggihannya, tentu akan ada. Nah, itu semua itu akan ada tantangan kan. Bisa digunakan untuk hal positif, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga akan bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal negatif. Nah, inilah gunanya kita semua memfilter diri, terus menjadikan kita mempondasikan pondasi keimanan yang lebih, ketakwaan yang lebih tebal, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tercela dan akan menjerumuskan kita di dunia, apalagi yang lebih parah lagi kita terjerumus di neraka di akhirat nanti. Oke, baik Pak. Alhamdulillah jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktunya. Ini sesuatu yang sangat spesial sih buat saya, karena beliau ini hakim
dengan lulusan nilai terbaik Pak dulu Pak ya. Ya pokoknya Bisa memberikan waktunya itu buat awal Pontof itu sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Soklero. Amin. Mungkin segitu aja teman-teman podcast kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut di next podcast. ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soklero Pak. Amin.